Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Alhamdulillah masih bersama kita lagi di Maulaya Official Channel Menjawab Kang Musa bersama narasumber kita Abah Khairil Anam dari Denanyar Jombang dan saya Kang Musa. Alhamdulillah sudah beberapa hari memasuki bulan Ramadan. Banyak sekali problem-problem di masyarakat yang ditanyakan kepada kita. Pertanyaan pertama, keramas dan menangis apakah itu membatalkan puasa? Iya. Jadi kalau keramas itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan yang membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa itu kan diantaranya masuknya sesuatu di lubang yang itu terus sampai ke perut. Nah, lubang itu diantaranya ya mulut, kemudian hidung, telinga. Nah, persoalannya kalau keramas itu kemudian airnya itu ada yang masuk di telinga, masuk di hidung. Nah, itu yang membatalkan puasa gitu. Cuma ini dalam kasus mandi besar. Kalau mandinya besar, ya mandi besar itu kan mandi yang diwajibkan. Ya, kalau sampai ternyata dia itu kemasukan air, nah, ini dimakfu. Artinya masih ditoleransi, tidak apa-apa. Karena memang di situ ada tuntutan mandi yang wajib. Tapi kalau mandinya mandi yang tidak wajib, mandi-mandi biasa, dia keramas, kemudian telinganya kemasukan, hidungnya kemasukan, ya maka puasanya batal. Makanya ini harus hati-hati kalau mandi, jangan sampai air itu masuk di telinga atau di hidung atau di mulut. Nah, gitu. Kemudian menangis juga begitu. Menangis itu ya tidak membatalkan. Ya memang orang-orang tua kita dulu itu sering nakut-nakuti. Ya, sebenarnya tidak nakut-nakuti, ya biar anak-anak kecil itu tidak gampang nangis. Kalau nangis batal loh ya puasanya. Oh, itu secara hukum tidak. Itu hanya sekedar bagaimana orang tua itu melatih anak-anaknya itu biar tidak cengeng begitu sebenarnya. Iya, begitu. Jadi intinya boleh ya, keramas itu boleh asal ya tetap hati-hati jangan sampai masuk di telinga atau hidung begitu airnya itu. Iya. Kalau menangis ya itu tadi ya. Iya, itu hanya sekedar trik orang tua biar anaknya itu tidak nangisan, tidak cengeng begitu. Biasanya ditakut-takuti seperti itu. Iya. Ya, lanjut ke pertanyaan kedua. Iya. Yang terjadi di masyarakat, sholat tarawih biasanya dilakukan dengan cepat. Iya. 20 rakaat bisa sampai dalam 20 menit, bahkan dalam 10 menit. Itu kalau menurut hukum fikih bagaimana? Begini, jadi sholat, apapun sholatnya, apa sholat tarawih, apa sholat yang lain, itu dikatakan sah kalau memang sudah memenuhi syarat dan rukun. Ya, termasuk sholat tarawih. Pokok syarat rukun terpenuhi ya sholatnya sah. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau sholatnya itu cepat, bahkan ada yang 15 menit, 20 rakaat itu selesai. Bahkan ada yang 10 menit, kita bisa membayangkan 20 rakaat 10 menit itu kayak apa kilatnya. Nah, di dalam rukun sholat itu ada rukun yang namanya tumak ninah. Tumak ninah itu tenang, anteng, gitu ya. Jadi ada jeda yang kira-kira itu lamanya ucapan subhanallah. Jadi ucapan subhanallah itu kira-kira ya 1 detik 2 detik itu sudah dianggap tumak ninah. Artinya gerakan sholat itu kalau tidak ada tumak ninahnya ya berarti di situ ada rukun yang ditinggalkan. Ya silakan mau cepat tidak apa-apa asal tetap di situ ada tumak ninah. Jadi yang jadi problem di sholat tarawih yang cepat itu kan di tumak ninahnya. Di antengnya itu. Lah antengnya itu berapa menit? Ketika gerakan misalnya ruko itu antengnya harus berapa detik? Ya selama kira-kira ucapan subhanallah. Begitu. Jadi kalau yang sholat tarawih yang model cepet-cepet itu asal rukunnya terpenuhi, tumak ninahnya terpenuhi, ya sah-sah saja begitu. Ya. Cuman kalau kita bicara keutamaan, ya tentu sholat yang paling utama itu sholat yang lengkap. Sholat yang lengkap itu ya artinya ya tidak hanya wajibnya saja yang dilakukan. Jadi misalnya ya sholat itu takbiratul ihram. Habis takbiratul ihram baca doa iftitah. Habis itu baca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah kan karuan wajib.
Setelah itu ditambah bacaan surat-surat. Setelah itu ruku'. Ruku' di dalam ruku' itu pun bacaannya lengkap. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sampai 3 kali. Begitu. Nanti iktidal juga begitu. Nah, sholat yang lengkap seperti ini yang keutamaannya yang luar biasa. Nah, kalau yang selama ini sholat tarawih yang cepet-cepet itu kan diambil wajib-wajibnya saja. Iya. Ya, Fatihah begitu aja, surat ya pendek begitu. Ruku itu kadang hanya subhanallah. Mestinya kan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Iya. Ya kalau kita burunya sah, ya sah-sah saja. Jadi ruku hanya subhanallah begitu sudah sah. Iktidal Rabbana lakal hamd itu ya sudah sah. Begitu. Jadi kalau kita bicara tentang keutamaan, tentu sholat yang lengkap itulah yang paling utama. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Ya. Sesuai dengan himbauan pemerintah dalam rangka pencegahan COVID-19, apabila keluar dari rumah harus memakai masker baik itu yang sehat maupun yang sakit ya Pak? Iya. Bagaimana jika sholat memakai masker? Iya. Apakah itu boleh? Sebenarnya begini, sholat pakai masker itu tidak masalah. Ya, karena ketika dia sujud nih terutama ya, di situ tidak ada anggota sujud yang terhalang. Karena anggota sujud itu kan dari itu yang harus nempel di tempat sujud itu kan dari. Sementara orang maskeran kan hanya sebatas hidung ini ditutup. Nah, kecuali kalau maskerannya sampai dahi lah itu dibuat sujud, ini baru masalah. Jadi ini kalau kita lihat dari sisi terpenuhinya syarat orang sujud itu, orang pakai masker tidak ada masalah. Jadi sholat pakai masker tidak apa-apa karena di situ tidak mengganggu ketika orang ini melakukan sujud. Karena memang kondisinya seperti ini untuk mencegah penularan COVID-19. Jadi ini tidak apa-apa, apalagi karena ini ada darurat. Ya kalau normal ya lebih baiknya tidak usah maskeran kalau normal. Tapi karena kondisinya darurat ya maskeran tidak apa. Jadi tidak sampai kemudian ini membatalkan sholat. Begitu. Jadi boleh ya Pak? Boleh, tidak apa-apa. Ya. Asal maskernya nggak sampai ke dahinya. Ya. Itu tadi penjelasan dari Abah. Ya semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.